Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Agnisa NIM 214 1831. Di sini saya ingin menjelaskan tentang RPP yang saya buat. Yang pertama ada identitas yang terdiri dari nama, NIM, bidang studi, materi pokok, kelas atau semester dan alokasi waktu. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Inti ini terdiri dari 4, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya adalah kompetisi dasar atau KD dan indikator. Nah, seperti yang saya buat ini, 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera. Nah, untuk indikatornya 3.6.1 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Itu contohnya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini saya menuliskan tujuan pembelajaran adalah melakukan pengamatan gambar telinga. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian telinga dan dengan lengkap sesuai gambar gitu. Nah, selanjutnya adalah dengan melihat gambar atau mengamati gambar, siswa tahu apa aja sih indera apa saja sih tentang indera pendengaran. Siswa dapat menjelaskan pentingnya mengetahui sifat bunyi dan manfaat indera pendengaran. Oke, selanjutnya ada materi ajar. Materi ajar saya yaitu IPA, sifatnya sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya itu ada di dalam itu adalah pendekatan saintifik. Modelnya adalah discover learning, yang mana langkah-langkahnya terdiri dari pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi, pengumpulan data, pengelolaan data, pembuktian, penarikan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran, yaitu terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan. Saya mengalokasi waktunya selama 5 menit, yaitu guru mengajak siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, melakukan komunikasi dengan tentang siswa, menanyakan kehadiran contohnya. Nah, habis itu kita masuk ke inti. Nah, di inti ini kita menggunakan langkah-langkah dari model pembelajaran discover learning. Yaitu ada yang pertama guru memberikan rangsangan, yaitu contohnya saya menggunakan guru memberikan gambar kepada siswa agar siswa rasa ingin tahunya timbul. Nah, terus masuk ke pernyataan atau identifikasi. Guru menjelaskan materi menggunakan media gambar tersebut. Terus pengumpulan data. Nah, siswa dibagi menjadi 4 kelompok agak berdasarkan kemampuan yang mereka punya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan data. Setelah selesai masing-masing kelompok berdiskusi, dilanjutkan dengan masa presentasi agar teman-teman yang lain tahu tentang apa yang mereka diskusikan. Selanjutnya ada pembuktian. Pembuktian yang kelompok mempresentasikan bersama guru menjelaskan tentang apa saja sih sifat-sifat dari bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, selanjutnya ada penutup, yaitu adalah guru menyimpulkan atau merangkum hasil pembelajaran hari ini. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah presentasi, dan guru juga memberikan motivasi-motivasi kepada siswa. Dan guru juga mengucapkan salam untuk penutupan, contohnya bahwa pelajaran hari ini kita udah selesai, jadi kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah seperti itu. Dan sumber media pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah gambar yang seperti saya bilang di atas, dan penilaiannya adalah teknik penilaian yang saya gunakan di RPW ini adalah penilaian sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian pengetahuan itu saya ambil dari tugas, ulangan harian, PTS, dan PAS. Nah, selanjutnya adalah lembar penilaian pengetahuan atau kognitif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya ada lembar penilaian sikap atau afektif. Nah, selanjutnya ada lembar penilaian keterampilan atau psikomotorik. Ada juga terus saya juga menambahkan
bentuk penilaian lainnya adalah lewat soal, yaitu saya juga menyebutkan 5 soal pilihan ganda di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan RPP saya yang kedua. Yang pertama sama ada identitas, yang selanjutnya adalah kompetensi inti yang terdiri dari 4 kompetensi inti sama seperti tadi. Selanjutnya adalah kompetensi dasar atau KD dan indikator. Nah, KD yang saya ambil di sini adalah menjelaskan organ pernapasan dan fungsi pada hewan dan manusia serta memelihara kesehatan organ pernapasan. Nah, untuk indikatornya sendiri membandingkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Yang 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Untuk indikatornya membuat bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Nah, eee, pendekatan atau metode yang saya gunakan di sini adalah scientific Trapatz, model yang saya gunakan, eee, cooperative learning. Nah, di sini ada saya sebutkan ada, apa saja sih langkah-langkah dari cooperative learning-nya. Nah, ada metode yang saya gunakan juga yaitu penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi dan ceramah. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada pendahuluan seperti seperti mengucapkan salam, menanyakan apa kabar anak-anak, dan mengabsen kehadirannya, termasuk ke dalam inti. Seperti yang tadi, intinya adalah, eee, yaitu guru memberikan gambar kepada kepada, murid agar rasa ingin tahu dari murid itu timbul. Terus pernyataan atau identifikasi masalah. Guru menjelaskan materi menggunakan media pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang organ pernapasan hewan dan manusia. Pengumpulan data. Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok secara acak. Dalam kelompok siswa berdiskusi apa yang mereka pahami tentang gambar yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah selesai masing-masing kelompok berprestasi, akhirnya mereka mempresentasikan hasil kerja mereka dari kelompok itu. Dan kita masuk ke pembuktian. Kelompok dengan bimbingan guru dapat menyebutkan organ apa saja yang terdapat di pernapasan manusia dan hewan. Kelompok menentukan organ-organ pernapasan yang ada. Nah, di sini saya langsung ke penutup, yaitu guru menyimpulkan pembelajaran hari ini, guru memberikan kesempatan pada siswa yang ingin menyampaikan pendapat, guru memberikan motivasi kepada siswa, guru mengajak siswa untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya juga sumber media belajarnya dari media cetak atau gambar ya. Di sini saya menyebutkan 3 gambar yaitu organ dari kucing, burung, dan organ pernafasan dari manusia. Nah, unsur penilaian saya sebenarnya adalah penilaian sikap, disiplin, bertanggung jawab, penilaian pengetahuannya dari tugas, ulangan harian PTS dan PAS, penilaian keterampilan percaya diri, eee, lembar penilaian di sini ada lembar penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan bentuk penilaiannya, saya juga menyebutkan 5 soal pilihan ganda di sini. Jadi hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang RPP yang saya buat. Akhir kata, jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.